Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianindung, NPM 18104011036 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Yang pertama, alat digunakan ini disebut dengan istilah cangkul, di mana alat ini berfungsi untuk mengolah tanah, untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput ataupun untuk meratakan tanah. Dan alat cangkul juga dapat digunakan untuk membelah, membalik, memecah, dan juga menggemburkan tanah. Yang mana pada alat cangkul ini terdapat beberapa bagian, antara lain ada dolan, bawak, langkir atau landen, dan tanding. Yang kedua, ini ada alat bajak tradisional, di mana bajak tradisional berfungsi untuk mengolah tanah dengan tujuan agar tanah terpotong dan hancur, kemudian terbalik sehingga sisa-sisa tanaman yang ada pada permukaan tanah akan terbenam. Di mana pada alat bajak tradisional ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada tali pengikat, pengatur kedalaman bajak, sungkal atau mata bajak, pancadan atau tempat berbajak, tanding, dan cekelan. Yang ketiga, yaitu alat ini disebut dengan istilah garu tradisional, di mana garu tradisional ini berfungsi untuk mengolah tanah kedua setelah dibajak dengan tujuan agar tanah lebih hancur dan merata, membuat tanah agar lengas tanah yang terkandung dalam tanah itu awet, meningkatkan kandungan unsur hara pada tanah dengan jalan menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurnya dengan tanah, di mana alat ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada penyangga ke tanah, mata garu, dan penyangga ke bawah. Alat yang keempat ini disebut dengan istilah tunggal, di mana tunggal ini terdapat dua bagian, yaitu ada mata tunggal dan gagang tunggal, di mana alat ini berfungsi untuk menanam benih atau lebih pasnya untuk melubangi tanah dan pemupukan tanah. Yang kelima, alat ini disebut dengan istilah gadul tradisional, di mana alat ini terdapat dua bagian, ada mata gadul dan gagang gadul. Alat ini berfungsi untuk menanam kacang, jagung, dan kedelai, dan dapat digunakan untuk menyiangi rumput liar di ladang. Alat yang keenam ini ada alat ani-ani, di mana ani-ani ini memiliki beberapa bagian, ada penahan ani-ani, papan penyangga pisau, dan mata pisau, di mana alat ini berfungsi untuk menanam padi. Yang terakhir, alat ini disebut dengan istilah sabit, di mana alat ini dapat dua bagian, ada mata sabit dan gagang sabit, di mana alat ini berfungsi untuk membabat semak-semak, rerumputan, dan alang-alang. Selain itu, dapat digunakan untuk memotong tanaman. Pada acara yang kedua, ini terdapat dua alat. Yang pertama itu ada alat knapsack, di mana terdapat beberapa bagian pada alat knapsack. Yang pertama ada selang pengeluaran, tangkai pompa, klep pengaman, tangki sprayer, klep pompa, ada pompa, manometer, katup pembuka atau penutup, keran penutup atau pembuka, dan ada juga tutup tangki, di mana alat ini berfungsi untuk memecahkan cairan yang disemprotkan menjadi tetesan kecil atau diaplet dan mendistribusikannya secara merata pada objek yang dilindungi, di mana terdapat juga fungsi khusus pada alat ini. Yang pertama yaitu menyemprot insektisida, fungisida, herbisida untuk mencegah OPT yang menyerang tanaman, serta menyemprot pupuk cairan dan cairan hormon. Yang kedua, ini ada alat hand sprayer tekanan tinggi, di mana alat ini biasanya digunakan untuk menyemprot pupuk daun atau alat
untuk sekedar menyiram tanaman saja. Juga bisa digunakan untuk menyemprot hewan peliharaan seperti burung, menyemprot air ataupun sampo. Di mana alat ini terdiri dari beberapa bagian, ada tuas pemompa, nozzle, tutup hand sprayer, tuas pemompa, indikator massa air dalam mililiter, ada gagang hand sprayer dan juga ada tombol untuk mengeluarkan atau menyemprot air. Pada acara kalibrasi penggunaan sprayer ini, cara kerja yang dilakukan yaitu pertama, menentukan lahan yang akan disemprot, yang kedua, mempersiapkan dan mengecat sprayer yang ada di lingkungan beserta kelengkapannya, yang ketiga, mengisi sprayer dengan air sesuai dengan kebutuhan, dan yang selanjutnya, itu kita harus menyemprotkan air ke lahan yang telah disiapkan dengan kecepatan menyemprot konstan dan merata. Yang selanjutnya menghitung panjang lintasan yang ditempuh selama 1 menit. Setelah 1 menit kemudian diketahui berapa air yang dikeluarkan dengan cara menghitung sisa air di dalam sprayer dengan wadah yang digunakan untuk menangkar air. Yang terakhir yaitu kita menghitung kebutuhan cairan yang diperlukan dalam 1 hektar. Pada acara ketujuh yaitu acara hand traktor bajak singkal, di mana dalam praktikum kita menggunakan cangkul sebagai alat yang digunakan. Di mana cara kerja yang dilakukan yaitu kita menentukan lahan yang akan digunakan seluas 1 kali 1 meter. Yang kedua, kita mempersiapkan bajak cangkul beserta kelengkapannya seperti patok, meteran, dan penghitung waktu. Yang ketiga, kita mencangkul lahan sesuai luas yang telah ditentukan. Yang keempat, kita menghitung waktu yang digunakan selama proses pencangkulan. Kemudian yang terakhir, kita bandingkan dengan data penggunaan bajak singkal yang telah disediakan. Sekian video dari saya mengenai praktikum pada mata kuliah mekanisasi pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video